itu udah sampai panen kita nggak membersihkan gulma, karena salah satu momok yang menjadi momok petani porang itu hanya pupuk, karena kita tidak bisa pakai semprot, nggak masuk nampak pengaruh nggak bisa, jadi wajib lakukan secara manual. Makanya saya siasati seperti ini, pakai metode seperti ini, akhirnya alhamdulillah ini udah dipakai untuk seluruh Indonesia. Jadi penyiraman rutin Pak ya? Penyiraman tidak harus, tidak harus. Ketika kita dekat dengan sumber air silahkan. Kalau jauh enggak lah. Kalau udah tebel ini jerami padinya seperti ini cukup dengan jerami padi udah aman. Ya kan saya sering mengatakan seperti ini. Tanaman itu seperti manusia. Jadi dia butuh makan, butuh minum, butuh kasih sayang. Ketika kita lapar manusia berarti kita perlu makan. Haus dia perlu minum kan gitu. Ya kasih sayangnya ya sering kita kunjungin, kita datang apa sih namanya apa, ketika ada amannya kan, jadi segera terlihat ada hama apa, ada gejala-gejala apa, jadi cepat kita antisipasi. Ya, seperti ini yang kemarin sempat Pak Menteri Pertanian kunjungan DPR MPR RI ke sini. Udah dari dinas. Kalau minggu kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup dari Jakarta langsung ke sini. Saya juga kaget nggak ada konfirmasi. Tahu-tahu nongol, Pak ini Pak Dewanto. Iya Pak. Dia ngomong cerita dari Kementerian Lingkungan Hidup itu Pak Jeb Teddy namanya Pak Teddy. Ada 2 mobil rombongan dari yang jauh-jauh pada kesini Pak ya? Ya. Dekat juga harus kesini juga Pak ya belajar. Makanya kalau yang dekat nggak kesini, cuma lihat telepon, nggak saya layani. Orang puas. Soalnya tamu saya paling jauh untuk Sumatera dari Aceh. Aceh paling jauh. Kalau tahun kemarin dari Medan paling jauh. Kalau untuk tahun ini udah dari Aceh. Aceh sini udah Medan, Bengkulu, Padang. Hari ini jadwalnya kalau Padang juga datang. Padang ini yang Kediri udah turun dari pesawat ini. Udah arah kesini yang dari Kediri. Ya intinya itu pengen belajar bagaimana kok bisa tembus di sampai 4 kilo, 7 kilo kan. Soalnya bahasa di Jawa itu kan dalam satu musim dengan bibit yang sama 2 on up itu cuma tembus di angka 1,5 kilo udah seneng. Itu tanaman di sana. Makanya ketika melihat tanaman saya hasilnya seperti itu, apa Pak resepnya kan itu? Resepnya apa? Pada hari kesini dari Bali dianya kabarnya Pak Sirin, dari Kupang, terus Sulawesi Tenggara, kepada itu pengen tahu ya sebetulnya sama-sama nanam sih, cuman apa sih resepnya gitu ya, mereka kan perlu tanya. Kita semua pakai kompos semua, tidak pakai pupuk kimia. Hasilnya ya sudah alhamdulillah mereka mengakui gitu. Ya Pak Dewanto kata mereka itu paling bagus kan gitu. Iya. Soalnya kembali lagi ke yang Maha Kuasa kan. Soal rezeki itu udah ada yang ngatur kan. Manusia kita hanya wajib berusaha aja. Semua ditentukan oleh yang Maha Kuasa. Saya juga mau bimbingan ya Pak ya. Ini baru pertama kan kesini, mudah-mudahan ini bawa anak-anak kan dari SMK 4 Metro, mudah-mudahan kita juga semangat bisa bertani porang juga di sekolah maupun nanti di rumah siswa ini nanti kita beli bibit dari Bapak, nanti kita bagi ke anak-anak biar belajar di rumah bertanam di rumah. Boleh. Karena nanti kan Bapak siap menampung ya Pak ya? Siap. Iya, itu dia untuk Jakarta sama untuk Sumatera saya siap nampung. Ada berapa juta ton siap. Timbang bayar, tidak timbang utang tidak. Timbang bayar sampai sini timbang bayar. Karena kan kita sudah ada kerjasama juga dengan 3 perusahaan orang itu kan, artinya nggak usah khawatir lah. Bahkan Pak Menteri juga sempat ngomong waktu itu untuk pemasaran porang ini baru tercukupi 10% kebutuhan porang dunia ini. Makanya masih 90%. Mau berapa puluh tahun lagi, mau berapa ratus tahun lagi baru terpenuhi kan gitu. Makanya ayo semangat untuk beralih merubah mindset kita gitu, supaya ekonomi kita terangkat. Nah, kok ya saya bukan menghina untuk komoditi lain ya. Artinya komoditi lain yang hasilnya bisa signifikan itu belum ada yang mengalahkan untuk porang ini.
dalam waktu singkat, umur tidak terlalu panjang ini kan, kalau satu musim cuma 8 bulan, hasilnya udah luar biasa. Kadang saya juga sering greget sih ngajak, ayo saya bilang kan, nggak usah ragu, artinya kan intinya kita berusaha supaya tanaman itu bagus. Bagaimana caranya? Silahkan berpikir, karena dikasih akal kita untuk berpikir bagaimana tanaman ini bagus, hasilnya maksimal. Masalah pemasaran sangat-sangat mudah sekali. Jadi kita punya ini barang, ini yang mau nyari ini 50-an orang, yang punya satu ini. Masih ada peluang ya Pak ya? Wah, masih banyak sekali. Iya. Karena kan gini, waktu itu pernah saya tanyakan, bagaimana Pak Menteri ketika semua komoditi ini beralih ke porang. Contoh jagung, padi, singkong, sawit, karet, dan sebagainya. Itu beralih ke porang, apakah kau perlu? Tidak Pak. Jangankan Lampung, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia, Asia, ASEAN tidak bakal mencukupi. Karena apa? Di negara Asia pun itu tidak semua negara bisa tanam porang. Merujuk lagi ke ASEAN. ASEAN hanya beberapa negara yang bisa ditanamin oleh porang ini. Nah, sedangkan porang ini kebutuhan dunia. Kita udah ke pasar Eropa, masuk pasar itu kan bukan hanya ke Asia aja, tapi udah masuk ke Eropa, pasar dunia. Posisinya porang ini. Jadi porang ini ya 80% itu untuk konsumsi ketika sudah ada melalui ekstrak pengolahan khusus kan itu. Yang 20% untuk industri seperti kosmetik, lem, cangkang kapsul, itu ada juga ada jelly, banyak itu. Terus untuk kertas itu bisa ada di situ. Terus ada yang paling mahal kan kandungan TNT, bahan peledaknya itu. Jadi di Amerika sama di Jepang itu diolah menjadi bahan peledak, pengganti misiu itu. Ada di situ kandungan porang itu. Jadi 80% tuh ini konsumsi, 20% untuk industri. Kalau konsumnya seperti beras porang. Kalau pernah lihat beras shirataki, mie shirataki, tahu konjaku itu porang Pak ya? porang semua itu. 1 kilo saya beli kemarin berasnya 500.000. Beras porang itu. Kayak tiwul Pak, bukan? Putih dia ada di rumah. Ada, nanti bisa dilihat. Kalau mie-nya habis sudah kita masak itu. Kalau mie-nya itu 1 kilo ketemunya 1 juta seperempat itu 270. 27 kali 4 berapa deh? 140 atau 1.400.000 atau 1.040? 270. Berapa? 1.080. Iya. Itu untuk minyak. Saya beli 270 kemasan yang 250 gram. Kalau berasnya itu 500 gram, 250.000. Sekilo 500. Artinya ketemunya kan 1 kilo 500.000. Kalau minyak itu kemasan 250 Rasanya gram. gimana Pak? Rasanya enak sekali. Rasanya enak sekali. Sesuai dengan harganya Pak? Iya, sesuai. Makanya kan banyak kawan di sini kan daripada buat beli beras porang, ini cuma 100 kilo. Beli beras padi udah dapat 50 kilo. Gitu, Pak. Ya itulah keutamaan orang-orang yang luar sana, luar negeri. Karena apa ya itu tadi, contoh kan umur panjang-panjang banyak di Jepang. Karena informasi terakhir ini Jepang itu mau beralih makan pokoknya, tidak beras, mau ke ini Porang. Karena itu kandungannya sangat bagus, dia untuk diabetes itu aman dari diabetes orang. Jadi banyak kegunaan lah. Kalau intinya waktu saya mikirnya simpel aja sih. Saya punya tanaman, punya panenan, ada yang ngebeli, selesai. Jadi bagaimana kita nyari hasil ini, yang penting udah ada yang beli nih, intinya kan seperti itu.
Jadi kita berlomba-lomba berpacu untuk tanaman kita supaya subur, supaya bagus. Ini bagaimana? Itu saya mikirnya simpel-simpel gitu. Saya nanam, panen, ada yang beli, selesai saya bilang. Soal ini rezeki kan udah ada yang ngatur nih. Kita wajib usaha aja. Usaha, kita barengin ya doa, ikhtiar.